teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan yang paling penting semoga kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, senang sekali menjumpai teman-teman di semester 2 awal ya. Ini adalah pekan pertama kita belajar di semester 2 awal di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka dengan doa belajar bersama-sama. Yuk, kita mulai dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, di pekan pertama pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang dongeng. Siapa di antara teman-teman yang senang membaca dongeng? Siapa? Nah, pasti seru ya kalau kita sudah membaca dongeng. Nah, teman-teman, untuk pelajaran dongeng kita hari ini, kita akan belajar kosakata baru dulu nih. Kosakata baru yang akan kita pelajari ada 5. Apa saja? 1, nanti kita akan mempelajari pengertian dongeng. Yang kedua, latar. Yang ketiga, alur. Yang keempat, tokoh. Dan yang terakhir, kita akan belajar kosakata baru tentang penokohan. Nah, teman-teman, dalam ayat Al-Quran juga diceritakan tentang dongeng. Terdapat dalam surat Yusuf ayat 3, yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Jadi, apa-apa yang kita baca harus mengandung pesan yang baik. Ya, pasti setiap dongeng yang kita baca harus ada amanat. Apa itu amanat? Tadi kita akan bahas, ya. Baiklah teman-teman, kita mulai unsur-unsur yang mendukung dalam dongeng. Untuk menjadi sebuah dongeng yang baik, harus ada unsur pendukungnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah latar. Jadi, jika teman-teman membaca dongeng, coba teman-teman perhatikan. Yang pertama itu latar. Apa itu latar? Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan kejadian yang ada dalam dongeng. Misalnya, biasanya di dongeng suka diceritakan di sebuah hutan. Berarti latar yang ada dalam dongeng tersebut terjadinya di hutan, ya. Ataupun bisa juga berupa suasana, ya. Misalnya di suatu sore atau di suatu malam, ya. Dan lain-lain. Yang kedua, kita akan bicara tentang alur. Apa itu alur? Alur itu adalah urutan peristiwa dalam dongeng, ya. Ada yang alurnya maju ataupun ada yang alurnya mundur. Itu nanti setiap dongeng pasti punya cerita yang berbeda, ya. Yang ketiga, kita akan belajar yang namanya tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam dongeng. Dalam tokoh ini diceritakan dalam dongeng bisa berupa nama hewan, tumbuhan, atau manusia, ya. Misalnya di judulnya ada semut dan belalang, itu berarti nama hewan. Ada juga misalnya buaya yang sombong. Nah, itu juga tokohnya menceritakan tentang hewan, ya. Seperti itu. Yang keempat adalah amanat. Setiap dongeng yang kita baca itu pasti punya pesan yang akan disampaikan, ya. Nah, amanat itu adalah pesan baik yang disampaikan dalam sebuah cerita dongeng, ya. Nah, terakhir adalah penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan adalah watak, sifat, atau karakter tokoh yang ada dalam dongeng, ya. Nah, watak ini juga dibagi 2, teman-teman. Ada yang wataknya protagonis. Protagonis itu biasanya watak yang disukai atau watak yang baik. Misalnya jujur, dermawan, baik hati, tidak sombong, dan lain-lain, ya. Dan ada juga namanya watak antagonis. Apa itu watak antagonis? Watak antagonis biasanya yang tidak kita sukai, ya. Biasanya yang tidak baik. Ada misalnya contohnya sombong, pelit, pembohong, tidak jujur, nah, dan lain-lain, ya. Nah, teman-teman, itulah unsur-unsur yang mendukung dalam dongeng. Selanjutnya adalah teman-teman silahkan baca lembar materi yang sudah dibagikan pada saat drive-thru.
Nah, setelah teman-teman membaca lembar materi yang sudah dibagikan saat drive-thru, selanjutnya ada pertanyaan berupa pilihan ganda. Teman-teman membaca soalnya dengan teliti, lalu jawablah dengan benar pilihan A, B, atau C. Begitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah pelajaran di pekan pertama kita sudah selesai ya. Nanti selanjutnya silahkan teman-teman kerjakan latihannya. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman kerjakan tugasnya ya. Marilah teman-teman kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, dari Miss Mega itu saja. Miss Mega mohon maaf apabila ada kesalahan. Miss Mega tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.